Kata siapa nonton film cuma buang-buang waktu? Padahal dari nonton banyak film kita bisa dapat banyak manfaat loh. Contohnya kalau kita nonton film yang genrenya tentang petualangan atau percobaan-percobaan ilmiah. Itu bisa meningkatkan pengetahuan dan informasi baru buat kita. Terus film yang jalan ceritanya penuh sama misteri juga teka-teki. Bisa melatih kemampuan kita dalam menganalisis sesuatu. Juga film yang berisi pesan moral tentang kehidupan bisa memberikan kita motivasi juga inspirasi. Siapa yang nyangka nonton film yang awalnya cuma sekedar hiburan untuk menghilangkan penat, ternyata malah ngasih banyak banget manfaat buat kita. Jadi apapun filmnya pasti punya pesan tersendiri yang dituangkan, yang baik kita ambil dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yang buruk ya ditinggal aja. By the way, gue punya 2 rekomendasi film Disney yang wajib banget ditonton. At least sekali seumur hidup lah. Alur ceritanya tuh ringan, tapi pesan yang ada di dalamnya tuh bener-bener deep banget. Well, film yang pertama judulnya Inside Out. Film yang satu ini nunjukin tentang emosi-emosi apa aja yang ada di kepala kita. Kayak senang, marah, sedih, takut. Pokoknya wajib banget ditonton. Terus film yang kedua judulnya Encanto. Gue nonton film ini tahun lalu, and of course masih sering gue rewatch sampai sekarang karena emang seru banget filmnya. Film ini tuh cerita tentang keluarga yang hangat banget, tapi ternyata ada satu peran yang sering diabaikan karena dia tuh gak punya kelebihan kayak saudara yang lainnya. Buat teman-teman yang sering banget dibanding-bandingin, wajib banget nih nonton film ini. Di video kali ini, gue bakal bahas sedikit review dari analisa film Inside Out dari sisi psikologinya. Jadi, film Inside Out ini dirilis pada tahun 2015, disutradarai oleh Pete Docter, juga meraih rating 8,2 dari 10 versi IMDb. Cerita bertema komedi animasi yang dibuat oleh Pete Docter dalam film Inside Out juga berhasil mendapatkan 23 penghargaan sekaligus loh, diantaranya British Academy Film Award, Golden Globe Award, dan Critics' Choice Award. Film ini bercerita tentang seorang anak perempuan berusia 11 tahun bernama Riley. Dia lahir di Minnesota, dan saat dia mulai beranjak dewasa, Riley dan keluarganya harus pindah ke San Francisco. Pada titik ini, emosi Riley mulai labil, mudah sekali berubah-ubah. Emosi Riley digambarkan melalui 5 makhluk mirip manusia yang mewakili kondisi psikologisnya. Kelima makhluk tersebut, yang pertama itu ada joy, kebahagiaan, sadness, kesedihan, fear, ketakutan, disgust, rasa jijik, dan anger, kemarahan. Mereka berlima ini mengendalikan emosi dan pikiran Riley, mengumpulkan serta menyimpan setiap kenangan yang dialami olehnya dalam sebuah bola ingatan. Setiap emosi pasti memiliki perannya masing-masing. Dalam film ini, Joy bertugas untuk membuat Riley bahagia, Fear membuat Riley terhindar dari hal-hal yang berbahaya, Anger berguna agar Riley berani, dan Disgust memastikan Riley tidak melakukan sesuatu yang membuat ia tidak baik. Bahkan emosi yang sering diremehkan adalah sadness karena dianggap oleh Joy tidak memiliki fungsi. Padahal kenyataannya sadness memiliki fungsi yang sangat berarti. Terbukti ketika gajah atau Bing-Bong sedang bersedih, yang dapat menghiburnya dan menjadi temannya adalah si sadness. Juga terbukti ketika akhir scene dalam film ini, yang menjadi pemecah masalah adalah sadness atau kesedihan. Dari 5 teori emosi yang ada dalam film ini, ada 5 hal positif yang bisa kita ambil. Yang pertama, emosi adalah energi pendorong manusia. Untuk bergerak dan beraktivitas, manusia kan membutuhkan energi pendorong, dan energi pendorong tersebut adalah emosi yang kita rasakan. Kita sehari-hari melakukan sesuatu didorong oleh emosi yang kita rasakan, bukan apa yang kita pikirkan harus kita lakukan. Misal, ketika kita sedang merasa sedih, maka kita tidak akan memiliki energi untuk melakukan kegiatan apapun, bahkan ketika itu adalah hobi kita sendiri. Yang kedua,
Emosi adalah pesan dari diri kita. Film ini membantu kita untuk mengerti pesan apa saja yang disampaikan oleh masing-masing emosi. Poin utama yang disampaikan dalam film ini, gak apa-apa loh kalau gak terus merasa bahagia. Gak apa-apa loh kalau kamu lagi ngerasa sedih. Emosi sedih bukan sebuah emosi yang perlu disingkirkan atau dijauhi kok, karena sedih punya manfaatnya sendiri. Kebahagiaan bukan hanya tentang kegembiraan aja, rasa bahagia juga bisa kok diwarnai dengan emosi yang lain, seperti kesedihan misalnya. Kesedihan juga diperlukan untuk membentuk suatu keseimbangan emosi dalam diri manusia. Yang ketiga, setiap manusia mempunyai emosi utama. Kalau kita teliti dalam menonton film ini, kita dapat melihat di setiap karakter dalam film Inside Out terdapat pemimpin emosi yang berbeda-beda. Setiap pemimpin emosi ini adalah emosi yang duduk di tengah dari ruang kontrol. Hal ini terlihat jelas ketika terjadi percakapan antara Riley, ibunya, dan ayahnya di meja makan. Emosi Riley dipimpin oleh Joy, ibunya dipimpin oleh Sadness, dan ayahnya dipimpin oleh Anger. Setiap manusia punya tema emosi yang utama. Apakah dirinya seorang yang ceria, mudah marah, sedih, khawatir, dan sebagainya. Ini juga yang menyebabkan setiap orang berbeda satu dengan yang lain. Ketika kita mampu memahami siapa emosi pemimpin dalam diri kita, maka kita dapat mengontrol emosi kita dengan lebih baik. Yang keempat, hati-hati ketika anger memegang kendali dalam diri kita. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, jangan mengambil keputusan ketika sedang marah dan jangan membuat janji ketika sedang senang, karena khawatir akan menimbulkan rasa sesal di akhir. Karena itu, kita harus bisa mengendalikan emosi dalam diri masing-masing. Dan poin yang terakhir, emosi adalah kacamata kita dalam memandang dunia. Salah satu bagian dalam film yang menarik adalah ketika si Joy dan Sadness ngobrol nih soal memori terbaik bagi mereka masing-masing. Ketika mereka membicarakan satu memori, kejadian tersebut jadi berbeda tergantung dari Joy atau Sadness yang mengingatnya. Bagaimana kita mengartikan kejadian atau peristiwa yang terjadi pada kita sangat tergantung dengan emosi yang kita rasakan. Ketika kita sedang marah, bercandaan teman akan menjadi sebuah hinaan yang tidak dapat ditoleransi. Saat kita sedang merasa bahagia, kita akan cenderung memiliki pemikiran positif dan optimisme pada masalah-masalah yang kita alami. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam mempercayai apa yang kita pikirkan mengenai suatu kejadian. Sadarlah emosi apa yang sedang memegang kendali, dan sadarlah bagaimana emosi tersebut mempengaruhi bagaimana cara kita memandang satu hal. Oleh karena itu, ada baiknya kita berpikir ulang mengenai suatu kejadian ketika emosi kita berubah agar kita dapat mengartikan sebuah kejadian dengan lebih netral dan sesuai dengan fakta yang terjadi. Mungkin segitu aja analisa dari gue di film kali ini. Semoga bisa jadi manfaat buat kita semua. Makasih banyak buat teman-teman yang udah ngedengerin dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.